Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan bab 10 yaitu analisis laporan kinerja yang beranggota saya sendiri Rika Silvianingsi MPM 18 10 10 40 84, Muhammad Najib Alfareza 18 10 10 4085 dan Regina Trisnasari 18 10 10 4086. Untuk pertama kita membahas perhitungan selisih atau varians. Kegiatan terakhir dari proses pengendalian manajemen adalah menilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Prestasi kerja pada intinya bisa dilihat dari efisien dan efektif tidaknya suatu pusat pertanggungjawaban menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan perbandingan tersebut dilakukan oleh unit usaha ataupun juga perusahaan secara keseluruhan dengan menggunakan basis bulanan atau beberapa diantaranya dengan periode kuartalan. Beberapa perusahaan hanya melaporkan secara sederhana jumlah selisih yang terjadi selama periode tertentu tanpa melaporkan penyebab terjadinya selisih tersebut. Gambar 10.1 merupakan contoh laporan kinerja yang dibuat oleh divisi MBA dengan periode bulanan. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa divisi ini memperoleh selisih menguntungkan yaitu 52.000 karena laba sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan laba yang dianggarkan. Besarnya selisih ini terutama diakibatkan karena pendapatan sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan. Laporan kinerja seperti ini tidak dapat menunjukkan sebab-sebab terjadinya selisih pendapatan tersebut, juga selisih yang lain. Sehingga secara keseluruhan laporan tersebut tidak memberikan manfaat di masa yang akan datang, bahkan mungkin malah membingungkan. Laporan yang lebih baik seharusnya menguraikan sebab-sebab terjadinya selisih dan bagaimana dampaknya terhadap laba. Sehingga selisih harus diuraikan dari tingkat tertinggi yaitu selisih laba sampai dengan tingkatan paling bawah sebagai penyebab terjadinya selisih. Nah, selisih yang disusun secara hierarkis dapat dilihat pada gambar 10.2. Dari gambar tersebut dapat diketahui pertama kali ditentukan kinerja unit usaha secara keseluruhan yang merupakan selisih antara laba sesungguhnya yang dicapai dengan anggaran laba. Kemudian selisih ini dibagi ke dalam selisih pendapatan dan selisih biaya. Selisih pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu selisih volume dan selisih harga jual untuk unit usaha secara keseluruhan dan untuk pusat pendapatan dari unit usaha. Selisih volume dapat dibagi lagi menjadi dua selisih, yaitu selisih pangsa pasar dan selisih volume industri. Selisih pendapatan juga dapat dianalisis berdasarkan daerah penjualan, sedangkan selisih biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Selisih biaya produksi dibagi ke dalam pabrik atau bagian dalam pabrik, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap selisih dengan manajer yang bertanggung jawab secara individual. Nah, kerangka kerja untuk melakukan analisis selisih yang terjadi menggunakan ide-ide sebagai berikut, yaitu pertama, menentukan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Kedua, pecah seluruh selisih laba berdasarkan faktor-faktor kunci penyebab tersebut. Ketiga, memfokuskan pada pengaruh laba dari selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor penyebab. Keempat, berusaha menghitung pengaruh yang spesifik dari tiap faktor penyebab dengan hanya mengubah faktor yang bersangkutan sementara faktor yang lain konstan. Kelima, menambah kompleksitas secara berurutan satu lapis pada suatu waktu dimulai dengan tingkatan yang paling umum. Yang terakhir, menghentikan proses apabila penambahan kompleksitas pada tingkatan tertentu tidak menambah kejelasan mengenai faktor-faktor yang mendasari selisih laba secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu jenis varians. Yang pertama, selisih pendapatan atau revenue variance. Pada bagian ini diuraikan bagaimana menghitung selisih harga jual, selisih volume, dan selisih campuran. Perhitungan dibuat untuk masing-masing lini produk dan hasil dari lini produk tersebut kemudian dikumpulkan untuk menghitung selisih totalnya. Selisih positif menunjukkan laba atau menguntungkan karena laba sesungguhnya melebihi laba yang dianggarkan, dan selisih negatif menunjukkan rugi atau tidak menguntungkan. Kedua yaitu selisih harga jual atau selling price variance. Selisih harga jual dihitung dengan mengalihkan perbedaan antara harga
harga sesungguhnya dan harga standar dengan volume sesungguhnya, yaitu dihitung terlebih dahulu harga sesungguhnya dikurang harga standar, lalu dikali volume sesungguhnya. Selanjutnya, selisih campuran dan volume atau mix and volume variance. Seringkali selisih volume dan campuran tidak dipisahkan. Besarnya selisih campuran dan volume dapat dihitung dengan menggunakan persamaan, yaitu selisih campuran dan volume sama dengan dihitung terlebih dahulu volume sesungguhnya dikurang volume dianggarkan, lalu dihitung juga kontribusi yang dianggarkan per unit. Lalu dari hasil volume sesungguhnya dikurang volume dianggarkan dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Lalu selanjutnya selisih campuran atau mix variance. Selisih campuran untuk masing-masing produk dihitung dengan menggunakan persamaan. Dihitung terlebih dahulu total penjualan sesungguhnya dikali proporsi dianggarkan, lalu dikurang dengan volume penjualan sesungguhnya. Nah, jumlah tersebut dikali dengan kontribusi yang dianggarkan per unit. Selanjutnya selisih volume atau volume variance. Besarnya selisih volume dapat dicari dengan mengurangkan selisih volume dan selisih campuran dengan selisih campuran. Nah, perhitungan selisih volume juga dapat dihitung dengan menggunakan persamaan total volume penjualan sesungguhnya dikali persentase yang dianggarkan, lalu dikurang penjualan yang dianggarkan dikali kontribusi yang dianggarkan per unit. Baik, selanjutnya mengenai analisis pendapatan yang lain. Jika tersedia informasi penjualan berdasarkan produk, selisih pendapatan dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan produk. Berikut ini terdapat perhitungan selisih pendapatan berdasarkan produk. Di sini untuk produk A memiliki selisih harga dalam kurung 10.000 dan selisih harga campuran dalam kurung 10.000, selisih volumenya sebesar 10.000, sehingga untuk total A yaitu dalam kurung 10.000. Dan untuk produk B memiliki selisih harga 10.000, selisih campuran 45.000 dan selisih volume 45.000, sehingga untuk total produk B yaitu 100.000. Kemudian untuk produk C memiliki selisih harga dalam kurung 75.000 dan selisih volume 60.000, sehingga untuk total C yaitu dalam kurung 15.000, sehingga untuk total keseluruhan dari produk ABC yaitu 75.000. Kemudian penetrasi pasar dan volume industri. Analisis pendapatan diperluas untuk memisahkan selisih volume dan campuran menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan pangsa pasar dan yang disebabkan oleh perbedaan volume industri. Di sini terdapat persamaan untuk memisahkan pengaruh penetrasi pasar dari volume industri atas selisih volume dan campuran. Yang pertama, untuk menghitung selisih pangsa pasar yaitu dalam kurung penjualan sesungguhnya dikurangi volume industri dikali penetrasi pasar dianggarkan dikali unit kontribusi dianggarkan. Dan untuk mencari selisih volume industri yaitu dalam kurung volume industri sesungguhnya dikurangi volume industri dianggarkan dikali penetrasi pangsa pasar dikali unit kontribusi dianggarkan. Kemudian di sini terdapat contoh dari perhitungan selisih pangsa pasar dan volume industri. Di sini pada bagian C dapat diketahui bahwa besarnya selisih pangsa pasar adalah 104.000, menguntungkan. Ini berarti penetrasi pasar lebih baik dibandingkan dengan anggarannya. Dan pada bagian D, pada selisih volume industri terdapat sisa sebesar 46.000 yang menunjukkan bahwa volume industri lebih baik dari yang dianggarkan. Kemudian ada selisih biaya. Pada selisih biaya ini terdapat dua biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi oleh besarnya volume penjualan maupun volume produksi. Sesuai dengan sifat biaya ini, maka selisih yang terjadi dihitung dengan cara membandingkan antara biaya tetap menurut anggaran dengan biaya tetap sesungguhnya. Berikut ini terdapat contoh dari
selisih biaya tetap. Di sini untuk biaya tetap sesungguhnya totalnya sebesar 175, sedangkan biaya tetap yang dianggarkan sebesar 165, sehingga menghasilkan selisih tidak menguntungkan sebesar 10.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi sesungguhnya. Di sini terdapat contoh dari perhitungan selisih biaya variabel. Diasumsikan bahwa produksi sesungguhnya untuk produk A sebesar 1.500 unit dan produk B sebesar 1.200 unit dan produk C sebesar 2.000 unit. Dan untuk biaya sesungguhnya yang terjadi untuk bahan baku sebesar 470.000. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 65.000 dan overhead variabel sebesar 90.000, sehingga untuk total biaya variabel sesungguhnya sebesar 625.000, dan dari total yang dianggarkan sebesar 612.000, sehingga menimbulkan selisih yang tidak menguntungkan sebesar 13.000. Selanjutnya ada ringkasan selisih. Selisih yang terjadi beserta penyebabnya kemudian dilaporkan kepada manajemen sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan. Di sini terdapat contoh dari ringkasan laporan kinerja. Di sini dari data yang sebelumnya, yaitu laba sesungguhnya sebesar 132.000 dikurangi dengan laba yang dianggarkan sebesar 80.000, sehingga menghasilkan selisih 52.000. Dan untuk analisis selisih menguntungkan atau tidak menguntungkan, pada selisih pendapatan terdapat selisih pendapatan bersih sebesar 75.000, dan pada selisih biaya variabel jumlahnya 13.000 tidak menguntungkan, dan pada selisih biaya tetap jumlahnya 10.000 tidak menguntungkan, sehingga untuk selisihnya sebesar 52.000. Selanjutnya ada analisis selisih dalam dunia praktik. Yang pertama ada perbandingan periode waktu. Beberapa perusahaan menggunakan kinerja untuk tahun ke tanggal sebagai dasar perbandingan. Sebagai ilustrasi, untuk periode yang berakhir 30 Juni akan digunakan jumlah yang sesungguhnya dan dianggarkan selama 6 bulan yang berakhir 30 Juni. Perusahaan lain membandingkan anggaran dan realisasinya selama 1 tahun. Jumlah sesungguhnya untuk laporan yang disiapkan pada 30 Juni terdiri dari jumlah sesungguhnya untuk 6 bulan pertama ditambah estimasi penjualan dan biaya untuk 6 bulan berikutnya. Perbandingan anggaran sesungguhnya dengan harapan kinerja sesungguhnya untuk tahun tersebut menunjukkan bagaimana dekatnya manajer untuk usaha mengharapkan untuk mencapai target laba tahunan. Kemudian memfokuskan pada laba kotor. Pada banyak perusahaan, perubahan harga ataupun faktor lain diharapkan akan membawa perubahan harga jual, dan tugas manajer pasar adalah untuk memperoleh laba kotor yang dianggarkan. Hal ini dilakukan dengan mensubstitusi laba kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Laba kotor merupakan perbedaan antara harga jual sesungguhnya dengan harga pokok standar. Harga pokok standar hendaknya memasukkan perhitungan tersebut ke harga pokok produksi yang disebabkan oleh perubahan harga bahan baku dan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu standar deviasi. Nah, ada 3 jenis standar untuk menilai aktivitas sesungguhnya suatu unit usaha dalam sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada standar atau anggaran yang ditetapkan sebelumnya. Jika standar atau anggaran ini disusun secara hati-hati dan dikoordinasikan dengan baik, maka standar ini sangat bagus. Standar ini merupakan dasar kinerja sesungguhnya yang dipakai pada kebanyakan perusahaan.
Jika anggaran tersebut disusun dengan cara tidak hati-hati, cara ini tidak layak menjadi dasar perbandingan. Yang kedua yaitu standar historis. Cara ini merupakan catatan kinerja sesungguhnya pada masa lalu. Kelemahan mendasar dari standar ini yang pertama yaitu keadaan sekarang mungkin sudah berubah antara dua periode yang dibandingkan. Kedua, kinerja periode sebelumnya tentu belum tentu dapat diterima. Yang ketiga, ada standar eksternal. Standar ini diperoleh dari pusat pertanggungjawaban atau perusahaan lain. Kinerja dari satu kantor cabang berbeda dengan kinerja kantor cabang lainnya. Jika kondisi pada dua pusat pertanggungjawaban ini sama, perbandingan seperti ini kemungkinan menjadi dasar evaluasi kinerja. Selanjutnya ada sistem biaya penuh. Jika perusahaan menggunakan sistem biaya penuh, maka baik biaya variabel maupun biaya tetap dimasukkan sebagai elemen persediaan pada biaya standar per unit. Jika persediaan akhir lebih besar daripada persediaan awal, beberapa biaya overhead tetap yang menjadi pada periode tersisa pada persediaan lebih dari mengalirkannya ke harga pokok penjualan. Sebaliknya, jika persediaan menurun selama periode tersebut, akan lebih banyak biaya overhead tetap dikurangkan pada harga pokok penjualan daripada jumlah sesungguhnya yang terjadi pada periode tersebut. Jika tingkat persediaan berubah, dan jika volume produksi sesungguhnya berbeda dari yang dianggarkan, bagian dari selisih volume produksi dimasukkan dalam persediaan, dan juga jumlah selisih volume produksi ini harus dihitung dan dilaporkan. Selisih ini merupakan perbedaan biaya tetap produksi yang sesungguhnya dan biaya produksi tetap standar pada volume bersangkutan. Jika perusahaan tersebut menggunakan sistem biaya variabel, biaya produksi tetap tidak dimasukkan dalam persediaan sehingga tidak ada selisih volume produksi. Selisih biaya produksi tetap secara sederhana merupakan perbedaan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah sesungguhnya. Biaya teknik dan kebijakan. Selisih menguntungkan pada biaya teknik biasanya memberikan indikasi kinerja yang baik, yakni semakin rendah biaya maka lebih baik kinerjanya. Sebaliknya, kinerja pusat biaya kebijakan biasanya dinilai atas dasar kepuasan jika biaya sesungguhnya sama dengan yang dianggarkan. Selanjutnya ada keterbatasan analisis selisih. Walaupun analisis selisih merupakan cara yang bagus, tetapi ia mempunyai keterbatasan. Yang pertama, walaupun cara ini menunjukkan di mana selisih itu terjadi, tapi ia tidak menjelaskan alasan terjadinya selisih dan tidak menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Yang kedua, tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Yang ketiga, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, penyeimbangan selisih akan membingungkan pembaca laporan tersebut. Yang keempat, karena laporan kinerja merupakan kumpulan laporan, maka manajer menjadi lebih tergantung pada keterangan dan ramalan. Yang terakhir ada laporan analisis selisih hanya menunjukkan apa yang telah terjadi, tidak menunjukkan apa pengaruh di masa mendatang terhadap tindakan yang telah dilakukan manajer. Selanjutnya ada informasi lain. Di samping menerima laporan selisih terhadap anggaran dan data sesungguhnya, manajer unit usaha tertentu juga menerima informasi dari sumber lainnya. Yang pertama ada variabel kunci. Variabel-variabel ini merupakan indikator penting atas kesuksesan perusahaan. Yang terpenting adalah informasi atas variabel kunci harus menjadi perhatian utama manajer unit usaha. Yang kedua ada tujuan non-keuangan. Di samping tujuan keuangan yang harus dicapai, maka tujuan non-keuangan perlu juga dicapai karena perlu untuk menganalisis kinerja sebagai tambahan informasi pada anggaran laba. Yang ketiga ada informasi informal. Manajer memperoleh informasi bisa dari komunikasi dengan orang lain, memo, rapat, dan sumber informasi lainnya. Kepentingan relatif informasi informal dibandingkan dengan laporan formal yang telah diuraikan, berbeda dengan yang diinginkan oleh manajer. Yang keempat ada tindakan manajemen. Bagaimanapun juga keseimbangan antara informasi formal dan informal, prinsip yang terpenting adalah laporan laba bulanan. Seharusnya tidak berisi banyak kejutan. Informasi yang signifikan hendaknya dikomunikasikan secara cepat segera
setelah informasi tersebut diketahui. Ada manfaat utama dari laporan formal, yaitu laporan ini menyediakan tekanan yang diperlukan pada manajer tingkat bawah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Yang kedua, informasi informal bisa saja tidak lengkap atau salah arti. Yang ketiga, jumlah dalam laporan formal menyediakan informasi yang lebih akurat. Yang keempat, laporan formal bisa mengkonfirmasikan atas informasi dari pihak luar. Selanjutnya ada aspek perilaku pada penilaian prestasi. Kebanyakan perusahaan menggunakan teknik yang sama dalam menyusun dan mereview anggaran laba dan dalam laporan yang berurutan terhadap anggaran yang disetujui. Inilah yang disebut aspek teknis dalam sistem penyusunan anggaran formulir yang digunakan untuk menyusun anggaran. Format selisih biaya dan realisasinya, frekuensi pelaporan, dan lain-lain sama pada banyak perusahaan, namun perbedaannya yaitu cara menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem penganggaran tersebut. Yang pertama ada pengawasan ketat. Pengawasan ketat ini didasarkan atas filosofi bahwa manajer bawahan bekerja secara efektif jika mereka hanya ditargetkan untuk jangka pendek saja, dan manajer puncak bisa membantu bawahan dalam mengatasi masalah harian, sehingga manajer bawahan bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik jika dibantu oleh atasannya. Dengan pengawasan ketat, tujuan laba suatu manajer unit usaha dipertimbangkan sesuai komitmen perusahaan di mana ia akan diukur dan kemudian dievaluasi. Setiap bulan, kinerja sampai saat itu dibandingkan dengan kinerja yang diharapkan. Selisih terinci diidentifikasi dan didiskusikan, dan dilakukan tindakan perbaikan jika anggaran yang telah ditetapkan tidak cocok. Jadi sistem pengawasan ketat merupakan suatu sistem di mana kinerja manajer dievaluasi, terutama berdasarkan kemampuannya mencapai target yang telah ditetapkan. Yang kedua ada pengawasan longgar. Pengawasan longgar ini didasarkan pada filosofi manajemen yang diilustrasikan dengan pernyataan, saya menyewa seseorang dan saya membiarkannya untuk melakukan pekerjaannya sendiri. Dengan pengawasan longgar, anggaran tersebut pada dasarnya merupakan alat perencanaan dan komunikasi. Anggaran tersebut pada dasarnya merupakan alat perencanaan dan komunikasi. Tahun anggaran disusun diuji oleh manajemen puncak, disesuaikan di mana perlu dan disetujui. Setiap bulan atau kuartalan, hasil sebenarnya dibandingkan dengan anggaran dan perbedaan terjadi di analisis dan dijelaskan. Kemudian ada pengaruh perilaku pengawasan ketat dan longgar. Sistem pengawasan ketat mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, pengawasan ketat cenderung mencegah manajer untuk bersikap tidak efisien ataupun membuang-buang waktu. Yang kedua, tekanan yang konsisten memotivasi manajer untuk mencapai jalan yang lebih baik untuk menjalankan operasional perusahaan seperti saat ini. Di samping keuntungan, kelemahan pengawasan ketat yaitu manajer lebih memfokuskan pada tindakan jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, untuk memenuhi laba jangka pendek, manajer unit usaha tidak melakukan tindakan yang bermanfaat untuk jangka panjang. Misalnya, manajer tidak akan melakukan investasi walaupun pada jangka panjang akan mendatangkan keuntungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pengawasan ketat dan longgar. Kemampuan unit usaha untuk menciptakan pencapaian laba yang seimbang yang memungkinkan tercapainya tujuan tersebut akan bergantung pada yang pertama, besarnya keleluasaan bagi manajer unit usaha untuk melakukan uji coba. Yang kedua, tingkat di mana variabel kinerja secara kritis bisa dipengaruhi oleh manajer unit usaha. Yang ketiga, tingkat ketidakpastian yang melekat pada operasional perusahaan. Yang keempat, rentang waktu pengaruh keputusan manajer yang dibuatnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.